Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta channel Anak Rantau Official. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku, teman-temanku, seluruh masyarakat Indonesia. Dukung terus channel Anak Rantau Official, yang mana channel ini kita berharap mendapatkan pemimpin yang adil demi memperbaiki bangsa ini ke depannya. Hari ini sidang perdana gugatan ijazah palsu Jokowi ditunda. Ini kita akan bacakan alasannya kenapa sidang perdana ini ditunda. Masalahnya hanya sederhana, simpel gitu. Kalau sampai sidang ini ditunda, kita bacakan dari berita Detik News. Sidang gugatan ijazah palsu Jokowi ditunda. Jakarta, sidang gugatan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ditunda. Hal ini lantaran pihak penggugat 1 atau Presiden Jokowi belum memberikan surat kuasa resmi kepada Jaksa Pengacara Negara Jampidum Kejagung. Jadi untuk persidangan hari ini pihak penggugat hadir, pihak tergugat 2, 3, 4 hadir. Nanti tergugat 1 akan kami panggil kembali resmi, kata Ketua Majelis Hakim Heneng Pujadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa 18 Oktober 2022. Dalam sidang ini pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Egy Sujana, Juju Purwantoro, dan Yasin Hasan. Sementara itu pihak tergugat 1 Jokowi diwakili Jaksa Pengacara Negara pada Jampidum Kejaksaan Agung, namun karena Jaksa Pengacara Negara belum membawakan surat kuasa yang ditandatangani Jokowi oleh Majelis Hakim, tergugat 1 Jokowi dianggap tidak hadir. Kami di sini hadir Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun, Jaksa Agung Muda Bidang Pendata dan Tata Usaha. Kejagung hadir di sini mewakili penggugat 1. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa surat kuasa khusus belum dapat kami serahkan dalam sidang ini karena masih dalam proses penerbitan surat kuasa substitusi, sehingga saya mohon Majelis Hakim dapat menghadiri kembali pada sidang berikutnya. Demikian Majelis Hakim, kata pengacara negara Kejagung. Jadi surat kuasa dari Presiden Jokowi ini belum ditandatangani kepada Jaksa Pengacara Negara. Sementara itu pihak tergugat 2 KPU RI, tergugat 3 MPR, dan tergugat 4 Kemendikbudristek hadir diwakili kuasa hukumnya. Namun sidang tersebut ditunda oleh hakim lantaran pihak tergugat 1 Jokowi dianggap tidak hadir karena belum ada surat kuasa terhadap pihak Jaksa Pengacara Negara. Pihak tergugat 1 Jokowi akan kembali dipanggil untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Dalam sidang ini ruangan sidang resmi dipenuhi oleh pengunjung sidang. Jadi banyak antusias masyarakat tentang pembuktian gugatan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin 31 Oktober 2022. Lama ya, biasanya penundaan sidang itu biasa 1 minggu. Ini kenapa sampai tanggal 31 Oktober 2022? Lumayan juga nih. Biasanya tunda sidang itu
rata-rata tuh 1 minggu. Baik, kita tetapkan sidang berikutnya Senin tanggal 31 Oktober jam 10. Kami nyatakan sidang ditutup, katanya. Diketahui sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Tri Mulyono kepada Presiden Jokowi terkait tudingan ijazah palsu digelar hari ini. Persidangan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diketahui sebelumnya gugatan yang dinyatakan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2024. Periode 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin tanggal 3 Oktober 2022. Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat Senin 3 Oktober, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta-PST. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khaizunuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugat adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU, tergugat 3 Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Kemenristekdikti. Berikut petitumnya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas adalah SMA. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Ya, itu para sahabat semua, para warga masyarakat, warga negara, para rakyat, para masyarakat. Sebenarnya masalah ini sederhana. Ketika orang menuding kita memiliki ijazah palsu, ya kita tinggal buktikan bahwa tinggal bawa dokumen aslinya. Ini loh ijazah SD saya, ini loh ijazah asli SMP saya, ini loh ijazah asli SMA saya. Kalau kita kuliah, ini loh ijazah asli sarjana saya. Simpel, jadi tidak perlu berlarut-larut seperti ini yang membuat bangsa ini gaduh. Masalah yang sederhana tapi kelihatannya rumit gitu dilihatnya. Padahal tinggal buktikan aja, Pak Jokowi kasih lihat bahwa ke pengadilan bahwa apa yang diprasangkakan selama ini oleh Pak Bambang Tri atau sebagian masyarakat yang menduga bahwa Pak Jokowi ketika mendaftarkan di KPU itu menggunakan ijazah palsu. Tinggal dibawa pengadilan, dibuktikan, bawa data, karena kan digugatnya ini data ijazah kan, tinggal kita buktikan, bawa aja ijazah aslinya, tinggal yang menggugat tunjukkan bukti-buktinya, kenapa dikatakan ini palsu. Nah, itu diuji di pengadilan. Jadi sederhana tapi bikin warga negara ini hiruk pikuk dengan permasalahan ijazah palsu ini.
Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang bisa membawa kebaikan terhadap bangsa ini dan terhadap rakyat Indonesia. Dukung terus channel Anak Rantau Official. Jangan tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga masyarakat dapat merubah keadaan bangsa ini. Kenapa? Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Terima kasih para sahabat, para pecinta channel Anak Rantau Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.